Oke. Eee, Kemarin kita sudah membahas mengenai rumusan umum kinematika ya. Kita belajar posisi, posisi itu digambarkan oleh bisa digambarkan oleh pengamat yang berbeda ya. Jadi kalau suatu partikel bergerak, kemudian diamati oleh dua pengamat ya, O dan O prime. Di sini maka, posisi pengamat kalau RO adalah posisi pengamat relatif terhadap O, RO prime posisi partikel relatif terhadap pengamat O prime, maka relasi antara RO prime dengan RO itu dinyatakan oleh persamaan yang ini ya, yang kita punya kemarin. Kemudian kita juga sudah membahas tentang posisi partikel kalau dia bergerak selalu berubah terhadap waktu. Kemudian bicara perpindahan, saya kasih contoh kemarin ya, perpindahan, kemudian ada jarak tempuh, jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh partikelnya seperti apa, kemudian ada kasus satu dimensi. Ini perbedaan antara perpindahan dengan jarak seperti apa gitu ya. Kemudian ada kecepatan rata-rata dan laju rata-rata. Kemudian juga sama ada laju sesaat dan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu adalah turunan pertama dari posisi ya. Dan dia vektor, kalau laju sesaat itu turunan pertama dari jarak. Sehingga kalau laju kita integralkan, kita dapatkan jarak. Kalau kecepatan kita integralkan, kita dapat posisi terhadap waktunya gitu ya. Kemarin saya udah kasih contoh juga untuk X dan Y-nya seperti ini. Dan satu lagi kalau V-nya yang dikasih tahu, kita bisa hitung X-nya. Nah, jadi kecepatan itu mengukur seberapa cepat sebenarnya posisi itu berubah terhadap waktunya gitu ya. Nah, kemudian karena kecepatan juga secara umum dia fungsi dari waktu, ya, maka kita juga bisa ukur sebenarnya perubahan dari kecepatan ya. Jadi bagaimana kecepatan itu berubah gitu ya terhadap waktu. Nah, itu diberikan oleh besaran yang kita sebut sebagai percepatan namanya. Jadi percepatan itu sama, mengukur perubahan terhadap waktu juga, sama dengan kecepatan gitu ya. Tapi kalau kecepatan mengukur perubahan posisi terhadap waktu, kalau percepatan itu mengukur perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi kita definisikan di sini percepatan rata-rata itu adalah vektor ya A sama itu delta V, perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Maka ini bisa saya tuliskan dalam delta Vx per delta T I ditambah delta Vy per delta T J gitu ya. Ini adalah komponen percepatan rata-rata pada arah X. Komponen percepatan rata-rata pada arah X. Dan yang ini sama komponen percepatan rata-rata pada arah Y.
harus ganti. Oke. Nah, jadi sama seperti yang lalu, kita bisa ukur juga berapa besarnya gitu ya, yaitu tinggal sama dengan akar delta Vx per delta T kuadrat gitu ya, ditambah delta Vy delta T kuadrat gitu ya. Ini adalah besar dari percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata. Oke, nah kemudian sama dengan kecepatan, kita juga bisa definisikan percepatan sesaat gitu ya, atau percepatan saja. Sesaat, yaitu percepatan pada saat T gitu. Kita definisikan A, secara umum fungsi dari T juga. Kita ambil limit delta T menuju 0 dari percepatan rata-rata. Ini jadi sama dengan dV dt. Oke, nah kalau kita tuliskan, ini jadi sama dengan dvx dti ditambah dvy dtj ya. Yang ini biasanya disebut sebagai AX, yang ini biasanya disebut sebagai AY. Nah, jadi percepatan adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Karena kecepatan itu turunan pertama posisi, maka kita bisa tuliskan juga bahwa percepatan A itu adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu ya. Jadi biasanya dituliskan begini. A sama dengan d kuadrat R dt kuadrat. Maksudnya adalah percepatan adalah turunan kedua ya, posisi terhadap waktu. Ini cuma notasi aja, maksudnya kalau Anda punya posisi terhadap waktu, fungsinya ada, untuk dapat percepatan, ya Anda turunkan 2 kali terhadap waktu. Nah, dari sini juga kita bisa balik sama ya. Jadi kalau saya tahu percepatan, kita bisa hitung kecepatan. Jadi kalau saya balik, saya bisa dapatkan juga, saya punya relasi bahwa V fungsi dari T, T0 ditambah integral T0 T AT dt gitu ya. Atau kalau kita bicara dalam komponen, kita punya Vx sama dengan Vx saat T0 ditambah integral T0 T AX T dt dan Vyt sama dengan Vy T0 ditambah integral T0 T AY T dt. Oke. Nah, jadi kalau saya tahu percepatan, A-nya saya tahu, saya bisa hitung kecepatan, tentunya dengan data saya tahu nilai kecepatan
di suatu saat tertentu ya, disebut T0. Biasanya sih diambil T0-nya 0 gitu ya, biasanya dikasih tahunya kecepatan awal misalkan. Itu kita pilih T0-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita tahu kecepatan, kita bisa hitung posisinya. Menggunakan rumusan yang sama, bahwa kalau saya tahu kecepatan, saya bisa hitung berapa posisi, tapi ya kita harus tahu juga data posisi pada saat tertentu. Biasanya, tidak selalu, biasanya diketahui posisi saat awal, ya saat T0 gitu. Dan sebaliknya, kalau saya tahu posisi, saya bisa hitung juga berapa kecepatannya, ya, tinggal turunkan sekali, dan saya bisa hitung juga berapa percepatannya, turunkan sekali lagi gitu ya dari posisi. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya. Silahkan. Yang saat diintegralkan VT0 itu berarti tidak, misalkan ketika T-nya 3 sekon, berarti nanti tinggal diganti bagian batas integralnya saja kan? Betul, kalau 3 kita doang. dikasih tahunya V saat 3, maka T0-nya diganti juga jadi 3. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke. Nah, jadi ini ada rumusan umum ya. Kita bisa ambil contoh, ambil aja contoh lah. Sekali lagi. 1 misalkan. Ketahui misalkan, suatu partikel bergerak di bidang x-y. Dengan posisi aja dulu. Gak apa-apa lah. Percepatannya adalah A sama dengan minus 100 misalkan cos omega 10T I ditambah sin 10T C. Ini adalah A-nya misalnya. Kemudian dikasih tahu juga bahwa pada saat T sama dengan 0, kecepatan benda itu sama dengan V0 sama dengan 10J meter per sekon, dan posisinya R0 sama dengan I. Oke, nah misalkan begini, diketahui sebuah partikel bergerak di bidang XY dengan percepatan A-100 dikali, saya kali semua, meter per sekon kuadrat, cos 10 TI
ditambah sin 10 TJ meter per sekon kuadrat. Pada saat T sama dengan 0 diketahui kecepatan benda itu 10 J meter per sekon dan posisinya I meter. Jadi 1 maksudnya. 1 meter di arah X. Oke. Nah, jadi kita punya data ini, kita punya percepatan, kita punya kecepatan awal, kita punya posisi awal. Dari sini kita bisa hitung berapa kecepatan benda. Kecepatan partikel. Saya hitung per komponen ya, jadi saya hitung yang Vx-nya dulu. Itu adalah Vx. Nah, di sini karena dikasih tahu pada saat 0, jadi saya pilih T0-nya sama dengan 0 ya. Ini Vx 0 ditambah integral 0 AX. AX adalah min 100 cos 10 T I. Nggak ada I-nya, udah X dt. Ini bisa saya integralkan karena Vx 0-nya sama dengan 0. Vx-nya hanya ada arah J saja. Jadi ini sama dengan minus 100. Berapa integral cos? Integral cos adalah sin ya. Jadi saya buat per 10 atau saya tuliskan aja dulu. Per 10 sin 10T. Jangan lupa masukin batasnya. 0T begini. Ini sama dengan min 100 kali 1/10 dikali sin 10T ya. Jadi sama dengan min 10 sin 10T meter per sekon. Oke. Karena sin 0, 0 ya. Nah, sekarang VY sama dengan VY 0 ditambah integral dari 0 sampai T min 100 sin 10T dt. VY 10-nya, VY 0-nya dikasih tahu 10 ya, plus ini 10 ditambah integralnya jadi ini min 100. Integral sin adalah min cos 10 cos berapa? 10T ya. 0T. Jadi 10 min 10 jadi plus di sini. Nah, hati-hati. Cos 10T dimasukin T jadi tetap cos 10T. Nah, ketika dimasukkan 0 itu tidak sama dengan 0 karena cos 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi ini min 1. Jadi akhirnya sama dengan kita dapatkan cos 10 cos 10T. Nah, jadi Vx-nya adalah ini, V-nya adalah ini. Jadi kita dapatkan apa di sini? Kecepatannya jadi V sebagai fungsi dari T sama dengan min 10 sin 10T I ditambah 10 cos 10T J meter per sekon. Oke. Ada pertanyaan dulu? Sih, Pak. Ya. Itu yang cos 10T min satunya dari mana ya, Pak? Integral cos kan. Oh, ini kan ingat cos 0
itu kan sama dengan 1. Ya. Jadi ketika saya masukin T ke sini, hasilnya kan 10T. Ya. Dikurangi ketika saya masukkan 0 ke sini, hasilnya nggak 0, tapi hasilnya 1. Jadi dikurangi 1. Kalau yang Sama. ini, yang sin, kalau saya masukkan T-nya ke sini, ya, maka kita dapat sin 10T. Kalau saya masukkan 0 ke sini, kita dapat sin 0 kan sama dengan 0. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, setelah kita dapat V-nya, kita bisa hitung berapa posisinya. Caranya gimana? Ya, caranya persis sama sebenarnya. Ya. Jadi saya bisa hitung yang X-nya dulu. X0 ditambah integral 0T. Vx-nya mana? Ini min 10 sin 10T dt. X0-nya adalah berapa tadi X0-nya? 1 ya. Jadi 1 ditambah 10 min 10. Sorry. Integral sin itu min cos, jadi di sini 1/10 cos 10T. Masukin batasnya. Nah, jadi sama dengan 1 min 10/10-nya coret aja ya. Oh sorry, integral sin min cos ya. Nah, ada minnya. Sini jadi plus. Hati-hati, sekali lagi. Kalau saya masukkan T, jadi cos 10T. Kalau saya masukkan 0, jadi 1. Ya. Ini min 1. Jadi saya dapatkan hasilnya adalah cos 10T. Dan Y-nya serupa. Sama dengan Y0 plus 10 cos 10T dt sama dengan 0 ditambah 10 dikali 1/10 sin 10T. 0T. Sama dengan ini ya coret. Nah, jadi kalau saya masukkan T, saya dapatkan sin 10T. Kalau dimasukkan 0, ya jadi 0. Jadi saya dapatkan sin 10T. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Jadi posisinya akhirnya saya dapatkan R sama dengan cos 10T I ditambah sin 10T J. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Permisi Pak Vicky. Silahkan. Apa yang dimaksud dengan XT itu maksudnya RXT? Iya betul, Perubahan di maksudnya RX. Jadi memang ini tidak jadi seperti melanggar kebiasaan gitu ya. Melanggar kebiasaan itu dalam artian kalau saya punya vektor A, maka komponen X-nya adalah AX, komponen Y-nya adalah AY gitu ya. Semuanya sama, V jadi VX dan VY. Tapi ketika kita bicara posisi,
Nah, ini itu jadi beda dalam artian komponen X-nya itu adalah jadi bukan Rx, tapi biasanya disebut X. Gitu. Komponen Y-nya bukan RY, tapi disebut Y. Nah, kenapa begitu? Ya sebenarnya itu pertama karena ini terkait dengan koordinat memang. Ya, jadi XY-nya itu sebenarnya memang koordinat partikel tersebut terhadap sistem koordinat yang kita punya. Jadi dipertahankan bentuknya X dan Y gitu ya. Dan itu ya notasi standar di mana-mana gitu ya. Ada di beberapa buku lama yang pakai RX dan RY gitu ya. Nah, tapi buku-buku sekarang, buku-buku modern semuanya hampir semua standar notasinya pakai XY, bukan RX dan RY gitu. Ya, tapi pada dasarnya Anda bisa bilang bahwa X itu ya memang komponen R pada arah X dan RY adalah komponen R pada arah Y begitu. Oke? Baik, Pak. Terima Ya, kasih. sama. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Pak, Sekarang maaf, Pak. ya, silakan. Tanya, Pak. Itu yang di bagian XT integral dari sin cos sin T itu kan 10 cos T ya, Pak? Min 10, min 1/10 cos 10T. Iya, itu kan min 10-nya kan udah dikeluarin ya, Pak? Ya. Kenapa masih jadi min lagi, Pak, di dalamnya? Min 1/10. Integral sin itu min cos. Jadi integral sin. Jadi kalau ingat, kalau saya punya turunan sin, itu kan cos T. Turunan cos, itu min sin. Nah, kalau kita balik, jadi integral cos, itu jadi sin. Integral sin, itu jadi min cos T. Jadi minnya itu muncul dari turunan sin ini. Jadi bukan dari min yang ini sudah kita keluarkan, nah, kemudian kita integralkan sin, integral sin itu hasilnya min cos, jadi ada min lagi di sini. Oh iya, Pak. Masih, Pak. Oh, saya terbalik. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, kalau nggak ada, nah, sekarang saya punya bentuk R-nya ini adalah 10 TI ditambah sin 10 TJ. Cos 10 TI ditambah sin 10 TJ. Nah, kita sudah bicara tadi, kecepatannya kita punya juga. Ini kecepatannya. Ya, min 10 sin plus 10 cos. Kemudian percepatannya juga kita punya. Ya. Ini min 100 cos 10 TI plus 10 sin 10 TJ, ya, meter sekon kuadrat. Nah, sekarang saya tanya, tujuan dari kinematika itu kan menggambarkan deskripsi gerak sebenarnya. Nah, sekarang kalau saya punya persamaan gini, apa yang bisa kita baca di sini gitu ya? Nah, salah satu yang pertama, seperti apa lintasannya? Ada yang tahu nggak lintasan geraknya seperti apa? Nah, bagaimana kita bisa tahu sebenarnya? Karena geraknya di bidang XY, kalau geraknya di sub X satu dimensi, ya pasti lurus lah ya gitu ya. Paling kalau nggak lurus juga dia maju balik lagi gitu kan ya. Nah, tapi kalau di dua dimensi itu dia kemungkinannya banyak sekali gitu ya, karena kurva di dua dimensi kan banyak sekali. Nah, bagaimana kita mencari lintasan geraknya? Tadi kalau saya punya partikel begini, ini XY di bidang bergerak di bidang XY gitu, ya.
Kemudian kita punya lintasan gerak begini gitu, partikel bergerak mengikuti lintasan seperti ini. Nah, jadi lintasan ini, lintasan gerak partikel itu dinyatakan oleh sebuah kurva, dinyatakan oleh suatu kurva di x ya, suatu kurva di bidang x. Nah, menyatakan suatu kurva itu secara umum ya kita bisa nyatakan ya, tidak selalu sih ya, tapi kita bisa nyatakan dalam bentuk y sama dengan suatu fungsi dari x gitu ya. Kalau bentuknya y sama dengan mx plus c, dia linear, oh berarti dia garis gitu kan, karena kurvanya garis. Kalau ternyata y terhadap x-nya kuadratik, y sama dengan x kuadrat, dia kurvanya parabola gitu kan, segala macam. Nah, jadi bisa dinyatakan dalam bentuk y sebagai fungsi dari fx, meskipun tidak selalu. Ya. Ada beberapa jenis kurva yang memang tidak bisa dinyatakan secara eksplisit seperti ini ya, tapi dinyatakan dalam bentuk implisit. Implisit itu dalam artian saya nyatakan dalam bentuk fungsi gxy sama dengan 0. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini dinyatakan secara eksplisit. Ini biasanya dinyatakan sebagai implisit. Nah, jadi itu memang yang susah gitu ya. Kita harus milih gitu ya. Ini sebenarnya fungsi ini bisa dinyatakan dalam eksplisit atau implisit gitu ya. Nah, tapi idenya kalau saya punya persamaan posisi, kalau saya sudah punya persamaan posisi untuk mencari seperti apa lintasan geraknya, itu berarti saya nyatakan x dan y dalam bentuk eksplisit atau implisit seperti yang di sini. Caranya adalah eliminasi waktunya. Di sini x itu adalah cos 10t, ada t-nya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada t-nya yang y gitu ya. Nah, kalau saya pengen tahu seperti apa lintasan geraknya, kita eliminasi t-nya. Nah, kita eliminasi t-nya, nanti kita dapat berarti hubungan antara x dan y-nya seperti apa. Nah, contohnya yang ini saya tahu kita sudah dapatkan bahwa x-nya itu adalah 10 sih. Adalah cos 10t dan y-nya adalah sin 10t. Nah, sekarang saya akan eliminasi t-nya. Kalau saya eliminasi t-nya, paling gampang itu saya kuadratkan kedua ruas. Jadi x kuadrat sama dengan cos kuadrat 10t. Y kuadrat sama dengan sin kuadrat 10t. Kemudian saya jumlahkan. Nah, di sebelah kiri saya bisa dapatkan x kuadrat plus y kuadrat. Di sebelah kanan saya dapatkan cos kuadrat tambah sin kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat, tapi saya tahu itu sama dengan 1. Nah, jadi saya dapatkan persamaannya dalam bentuk implisit seperti ini. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ada yang tahu nggak ini persamaan apa? Lingkaran. Sama lingkaran. Lingkaran, Pak. Lingkaran. Sama lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jari 1 ya. Jari-jari 1 meter. Nah, jadi kita tahu kalau saya punya posisi seperti ini, cos 10t plus sin 10, cos 10ti plus sin 10tj, ya. Nah, maka saya bisa tahu, oh berarti ini lintasannya adalah lingkaran, gitu ya. Nah,
cocok nggak dengan sistem kita gitu. Kalau saya gambarkan, ini sistem koordinat kita. Oh, nggak mau geser. Ini X, Y. Kemudian saya punya lingkaran. D dikit. Punya lingkaran gini. Nah, kita lihat ketika T sama dengan 0. Ya. Ketika T sama dengan 0, di sini kan dikasih tahu bahwa posisinya di I. Ya. Posisinya di I. Sorry. Nah, jadi ketika T sama dengan 0, benda ada di sini. Ya. Bergerak ke atas. Ini V0-nya. Dan ini R0 tentunya. Saya pakai warna merah. Ini R0. Oke. Ketika T tertentu, kalau saya ambil T tertentu, ya, maka dia kan karena kita udah tahu lintasannya lingkaran, jadi pada T tertentu dia mungkin ada di sini partikelnya. Ya. Yang jelas karena dia bergerak ke atas, jadi dia muternya counter clockwise. Jadi ini R pada saat tertentu, ya. RT. Sudutnya ada 10T di sini ya. Kecepatannya kalau Anda tuliskan itu sama dengan yang ini pasti. Dia nyinggung lintasannya. V. T. Di titik lain, pada saat T yang lain, dia bisa aja di sini. Ini R yang lain, dan kecepatannya dia nyinggung sini. Oke. Ini V saat T2 misalkan ya. Ini RT2. Misalkan. Ini selalu 90 derajat ya, karena dia lingkaran. Nah, jadi secara umum, ketika kita bicara kecepatan, arahnya, kecepatan itu selalu menyinggung lintasan. Jadi kecepatan itu selalu menyinggung lintasan. Tidak hanya lingkaran sebenarnya, kalau geraknya seperti ini juga sembarang. Kalau saya gambarkan, saya pengen tuliskan di mana kecepatan di titik ini, misalkan yang merah ini, oh ya Anda tinggal bikin garis singgung aja ke sini, gitu. Kemudian tarik vektornya, karena dia pasti nyinggung lintasannya. Kalau di sini saya tarik garis singgung, oh berarti V-nya yang ini. Kalau di sini saya tarik garis singgung, oh V-nya berarti yang ini. Oke. Nah, arah singgung biasanya di fisika dikasih nama juga ya, yaitu biasanya disebut sebagai tangen. Jadi tangen itu artinya singgung atau tangensial. Tangan atau tangensial biasanya disebutnya. Arah singgung atau tangensial.
Oke. Ada pertanyaan dulu? Nanti kita akan balik lagi ke kasus yang gerak melingkar. Tapi ini kita bahas yang general dulu. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Saya kurang paham perbedaan implisit sama eksplisitnya apa ya Pak? Kalau yang eksplisit kan kalau kamu punya kurva, kalau punya sebuah kurva, itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx fungsi dari x. Misalkan saya punya bentuk y sama dengan x kuadrat. Dan saya tahu ini kurvanya parabola misalkan. Ini implisit. Tapi ada beberapa, jadi implisit itu yang standar, yang biasa. Anda punya kurva, ya y sama dengan x kuadrat, y sama dengan 1/x misalkan gitu ya, dan seterusnya gitu. Itu adalah menyatakan sebuah kurva secara eksplisit. Anda bisa gambar kurvanya gitu ya, seperti apa gitu. Kalau x kuadrat berarti parabola, kalau 1/x berarti apa gitu kan, 1/x kuadrat artinya apa gitu ya kurvanya. Nah, tapi ada beberapa kurva yang memang tidak bisa dinyatakan secara umum, secara lengkap, dalam bentuk implisit. Contohnya lingkaran yang ini. Nah, kalau Anda lingkaran yang ini bentuknya adalah x kuadrat plus y kuadrat, kalau saya pengen nyatakan dalam bentuk implisit, maka saya harus nyatakan dalam bentuk y sama dengan plus minus akar 1 min x kuadrat begini. Bisa saja, tapi kurvanya ke-split karena ada plus minus di sini. Ya. Jadi kalau Anda cuma ambil yang plus, ya, kalau Anda cuma ambil yang plus, Anda tidak dapat, misalkan, oh kurvanya boleh aja saya bikin jadi y sama dengan 1 plus akar 1 min x kuadrat, jadi ambil yang plus. Ya Anda nggak akan dapat full lingkaran, yang Anda dapat cuma setengah lingkaran atas. Kalau saya ambil yang min, y sama dengan min 1 akar 1 min x kuadrat, yang Anda dapat cuma setengah lingkaran yang bawah. Oh, oke Pak. Jadi Terima kalau, kasih Pak. jadi kalau mau dapat ya harus jadi plus minus. Nah, tapi kan fungsinya jadi ke split gitu kan. Nah, makanya dinyatakan secara implisit. Nah, lagian juga kan kalau Anda tahu kalau yang namanya fungsi, ya, kalau nyatakan implisit kan berarti dinyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, yang kita juga tahu kalau kita pengen nyatakan dia dalam bentuk fungsi, yang namanya fungsi kan untuk satu x tertentu, dia nggak boleh ada 2y gitu kan. Sedangkan di sini kan ada 2y untuk satu x tertentu. Jadi sebenarnya dia tidak bisa secara umum dinyatakan oleh fungsi. Makanya ke-split sebenarnya fungsinya untuk region yang atas dengan region yang bawah. Gitu. Nah, makanya kita perlu kadang-kadang menyatakan dalam bentuk implisit. Atau secara kasarnya memang kalau eksplisit dinyatakan oleh fungsi, kalau implisit dinyatakan oleh persamaan seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat misalkan sama dengan 1 gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Yang masalah tangensial tadi itu saya kurang paham Pak. Yang ini. Oke. Iya Pak. Nah, jadi kenapa saya ambil membahasnya di sini ya sebenarnya biar eksplisit sih. Oke. Nah, sekarang misalkan kita zoom yang ini gitu ya. Saya zoom yang ini. Saya pindahkan ke sini. Kita perbesar. Jadi ini adalah artikelnya ya. Ini adalah vektor R-nya tadi kan. Saya sebut sudut ini adalah theta ya. Sebut ini adalah theta, di mana theta itu adalah 10T. Misalkan, untuk memudahkan nulis saja. Ini adalah R. Jadi tentunya jelas, kalau saya proyeksi, ini adalah 10, kok 10 sih. Karena jari-jarinya 1 ya. Jadi ini adalah cos theta. Ini adalah sin theta.
Oke. Ya. Nah, sekarang kalau saya gambar koordinat di sini, gitu. Sudut ini tentunya sama theta. Kemudian kalau saya ambil garis tegak lurus di sini, sudut ini theta. Nah, gitu. Sekarang kita lihat vektor kecepatan. Mana vektor kecepatan? Nah, ini. Vektor kecepatan arah I-nya, ya, arah X-nya itu min 10. Jadi ke arah minus I, ya, ketika di awal-awal. Dan di sini ke arah J. Ya. Jadi kalau saya tuliskan, yang R itu di sini cos theta, di sini sin theta. Tapi kalau yang V itu sama dengan min 10 sin 10 TI, min 10 sin 10 T I plus 10 cos 10 T J, ya. Jadi dia ke arah min di sini plus. Nah, kalau saya punya vektor, saya klaim di sini vektor V itu ke arahnya ke sini. V itu arahnya ke sini. Nah, sekarang kita lihat, kalau saya proyeksikan ke arah X dan Y, ya, nah, yang ini kan cos. Ya, saya pindahin sini. Yang arah sini, itu minus sin, kan? Kenapa minus? Ya karena dia sin theta. Nah, tapi dia ke arah minus I. Saya lagi ini kan XY-nya ke sini. Nah, jadi memang V itu adalah V besarnya laju V laju besarnya dikali sin theta I plus V cos theta J. Gitu ya. Nah, jadi dia V-nya dalam hal ini min 10, V-nya adalah 10 dan theta-nya kan 10 T. Nah, jadi memang cocok di sini, ya, bahwa V-nya begini. Jadi memang kalau kita gambarkan dia secara eksplisit, maka V itu pasti menyinggung gitu ya, tangan terhadap lintasan lingkarannya. Dalam hal ini sudutnya pasti 90 derajat. Karena kenapa 90 derajat? Karena dia lingkaran, ya, secara umum dia tidak 90 derajat. Nah, Anda juga bisa cek, kalau saya rada pusing kalau misalkan pakai geometri begini, Anda cek aja V dot R-nya. Untuk kasus gerak melingkar, itu pasti dapat sama dengan 0. Nah, kalau V dot R sama dengan 0, itu kan dia imply bahwa V pasti tegak lurus R gitu ya. Karena L itu di garis radial, ya sesuatu yang 90 dia pasti di garis tangan. Nah, tapi ini pendekatan eksplisit ini itu hanya berlaku memang kalau lintasannya lingkaran. Nah, tapi secara umum gitu ya, saya bilang lintasannya apapun, bahwa kecepatan itu dia selalu menyinggung terhadap lintasannya. Jadi kalau saya punya bentuk lintasan begini, misalkan sembarang aja, ini sistem koordinatnya, misalkan kalau saya tinjau di titik ini R-nya misalkan begitu, nah maka menggambarkan V, arah V-nya kemana sih? Nah, di titik ini Anda bikin garis singgung gitu. Anda bikin garis singgung terhadap ini, nah, kemudian arahnya itu dia pasti, V-nya pasti nyinggung. Kalau di sini, ya Anda tinggal bikin ini vektor R-nya, ini garis singgungnya, maka ini V-nya. Gitu.
ini bisa dibuktikan sebenarnya secara matematik bahwa V itu selalu menyinggung lintasan, tapi agak ribet ya hitungan kalkulusnya. Jadi daripada saya turunkan, mendingan saya kasih tahu aja lah gitu ya, dengan pakai contoh yang secara eksplisit seperti ini. Tapi yang jelas di tiap titik pada lintasannya bahwa V itu arahnya selalu tangan atau menyinggung lintasan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini adalah gambaran umum kinematika. Jadi sebenarnya pada dasarnya problemsnya apa saja Anda bisa kerjakan sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kita akan membahas secara eksplisit tentang gerak 1 dan 2 dimensi ya. Tadi secara umum aja. Nah, sekarang kita akan bahas secara eksplisit ya, gerak 1 dan 2 dimensi. Sekarang kita akan bahas dulu gerak 1 dimensi. Gerak 1 dimensi itu berarti dia misalkan geraknya di sepanjang sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Geraknya tidak harus ke arah kanan atau ke arah atas gitu ya, atau ke bawah gitu. Geraknya bisa miring segala macam, tapi selama dia geraknya lintasannya lurus, jadi secara umum ini lintasannya lurus. Tidak harus ke kanan atau ke atas atau ke kiri atau ke bawah gitu ya. Asalkan miring juga boleh, asalkan lintasannya lurus. Kita bisa asumsikan dia sebagai gerak 1 dimensi gitu ya. Nah, jadi tentunya kalau geraknya 1 dimensi, misalkan saja kita misalkan sepanjang sumbu X, ya, geraknya sepanjang sumbu X, tidak harus tapi nanti X tinggal ganti Y aja kalau pindah ke Y. Sepanjang sumbu X begitu. Maka R-nya tentunya adalah X I gitu. Tidak ada Y-nya, komponen Y-nya. Kemudian V-nya adalah Vx I dan A-nya juga AX I. Nah, karena begini arahnya kita sudah tahu, ya udahlah daripada saya nuliskan R, V dan A, toh cuma satu komponen juga, maka biasanya untuk 1 dimensi kita nggak pakai R, V dan A yang ini, tapi pakainya X, Vx dan AX. Jadi kita nyatakan dalam komponennya saja cukup gitu. Karena atau arahnya kita tahu pasti ke arah X gitu, atau ke arah Y. Nah, contoh paling sederhana, ya. Selain tentunya diam, ya. Itu yang biasanya disebut sebagai GLB. GLB itu artinya gerak lurus beraturan, di mana AX-nya itu sama dengan 0. Kalau AX-nya sama dengan 0, saya pindahkan sini. Atau nggak apa-apa lah. Di GLB itu AX-nya sama dengan 0. Nah, AX sebagai fungsi T secara umum gitu. Jadi sampai kapanpun dia selalu 0. Berarti kalau dari persamaan ini, karena A itu menyatakan perubahan kecepatan,
dan perubahan kecepatannya sama dengan 0, maka sebenarnya kecepatannya berarti tidak berubah gitu kan ya. Maka Vx konstan berarti di sini. Dia sama dengan Vx saat 0, dia konstan, tidak bergantung waktu. Dan X-nya gimana berarti? X0 ditambah, atau nanti ini X0 ditambah, langsung aja lah ya. X0 kali T. Anda bisa dapatkan dari relasi yang tadi sebenarnya, bahwa kalau AX-nya 0, maka Vx sama dengan Vx. Saya ambil saat 0 awalnya, 0T dikali 0 ya. Karena ini 0, jadi Vxt sama dengan Vx0. Nah, di sini kita dapatkan juga Xt sama dengan X0 ditambah integral 0T Vx. 7 waited for you. dt. Kemudian ini adalah X. Sorry, ini notasinya kita rubah lagi. X0 ditambah karena Vx-nya adalah Vx0 dan Vx0 itu konstan, maka bisa keluar dari integral. Jadi bisa saya dapatkan ini sama dengan Vx0 dan dia konstan, maka saya dapatkan X0 plus Vx0 dikali T. Oke. Nah, ini yang GLB. Jadi saya bisa plot. Ini kasus yang paling sederhana sebenarnya. Jadi kalau saya plot yang 2D-nya, kurvanya. Ini saya nggak plot kurva ya, bukan ngeplot geraknya, bukan ngeplot apa namanya, ngeplot lintasannya ya. Ini terus saya pakai yang saya bikin sendiri aja. Ini AX 0, maka tentunya kecepatannya selalu sama dengan 0 ya. Sampai kapanpun dia konstan 0 gitu. Kemudian Vx ya, kalau saya plot Vx-nya. Vxt. Dia ada dua kemungkinan, ya ada tiga sih sebenarnya, tapi kalau Vx 0-nya 0 juga berarti dia diem terus. Ya. Jadi dia ada dua kemungkinan. Pertama, kurvanya, ingat ya ininya Vx-nya konstan, jadi kurvanya cuma begini saja, lurus gitu. Ini berarti ketika Vx 0-nya positif, bisa begini. Terus di sini konstan. Ini ketika Vx 0-nya negatif ya. Oke, sekali lagi dia bisa positif, bisa negatif. Kalau Vx-nya positif maksudnya apa berarti? Kalau yang ini Vx-nya positif berarti dia artinya nanti bergerak sepanjang X positif ya. Bergerak bukan sepanjang, ke arah X positif. Yang ini berarti bergerak, ingat arah ya, ini bukan dia ada di mana, tapi bergeraknya kemana? Ke arah X negatif ya. Belum tentu ke kiri atau ke kanan ya, tergantung sumbu X positifnya arahnya kemana. Kalau sumbu X positifnya ke kiri, ya berarti yang X positif yang ini berarti dia geraknya ke kiri gitu ya. Dan yang ini ke kanan. Kalau saya pilih X positifnya miring ke bawah misalkan, ya berarti X positif itu bergeraknya miring ke bawah. Yang X negatif berarti geraknya ke
miring ke atas. Gitu. Kemudian untuk yang posisi kurvanya juga bisa saya gambarkan. Sini T, sini X. Sekali lagi ada dua kemungkinan. Karena kecepatan ada dua kemungkinan. Nah, jadi kalau saya pilih X0-nya di sini, ya, misalkan ini adalah X0-nya. Nah, ini adalah garis ya. Anda lihat ini adalah garis karena dia pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 berarti dia garis. Ya. Jadi kalau saya gambarkan, ada dua kemungkinan. Satu yang ini, satu lagi yang bawah. Yang atas itu terkait dengan apa? Ini untuk kasus Vx positif. Yang bawah terkait dengan Vx negatif. Ya. Jadi bisa disimpulkan di sini, kalau Anda pernah belajar tentang garis, ini kan terkait dengan kemiringan sebenarnya ya. Garis yang ini kemiringannya positif, gradiennya positif. Garis yang biru ini gradiennya negatif. Nah, kalau saya tuliskan di sini, ini kan XT itu adalah X0 plus Vx0 kali T. Ini menyatakan konstanta C-nya, yang Vx0 ini yang depan T. Ini menyatakan gradiennya. Nah, jadi kalau gradiennya positif, dia yang naik ke atas kurvanya. Kalau gradiennya negatif, ya berarti dia kurvanya turun ke bawah. Oke, ada pertanyaan dulu? Permisi Pak, mau tanya. Ya. Ini memang tadi X0-nya sengaja tidak dibuat 0 ya Pak? Ini enggak 0, 0-nya kan di sini, X0-nya. Oh, oke. Dibikin positif. Tapi kalau 0 ya berarti Anda kurvanya tinggal geser aja ke sini. Ke bawah. Oh. Kalau iya. X0-nya negatif ya Anda geser lagi ke bawah di sini gitu. Tapi kurvanya bentuknya sama. Kalau Vx-nya positif berarti dia naik gitu. Kalau Vx-nya positif berarti dia naik, kalau Vx-nya negatif berarti dia turun. Cuman rubah posisi aja, geser X0-nya berapa gitu. Tapi kurvanya nggak berubah. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Nah, jadi ini kasus paling sederhana, dia GLB. Nah, kemudian kasus kedua untuk gerak lurus. Yang kita sebut sebagai GLBB, biasanya istilahnya ya, GLBB itu maksudnya adalah gerak dengan percepatan konstan. Jadi AX-nya, sebut saja AX, ini konstan. Dia konstan. Kemudian saya punya Vx sebagai fungsi dari T. Ya. Ini bisa integralkan dari sini. Saya punya Vx0 ditambah langsung aja ya, AX kali T gitu. Kemudian XT-nya adalah X0 plus Vx0 kali T plus setengah AX T kuadrat. Saya pikir mostly semua tahu rumus ini. Jadi percepatannya konstan ya. Dan Vx-nya berubah seperti ini. Vx0 sama dengan AX. Vxt sama dengan Vx0 ditambah AX kali T. Dan Xt sama dengan X0 ditambah Vx0 kali T ditambah setengah AXT kuadrat. Ya. Oke, nah Anda ya sekali lagi Anda bisa turunkan pakai integral ini ya. Dengan menganggap AX-nya konstan.
Jadi yang konstan sekarang ada 3, AX konstan, VX0 konstan, dan X0 konstan. Anda bisa dapatkan harusnya. Nah, lagi ingat ini geraknya mah lurus ya. Nah, sekarang akan saya, kalau kita plot percepatannya, kalau saya plot percepatannya T AX di sini, dia konstan. Tentunya kalau konstan ada 3 kemungkinan, dia bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Tapi kalau 0 kan tadi udah ya. Kalau 0 itu berarti dia kasusnya balik lagi ke GLB. Jadi sekarang ada 2 kemungkinan, dia bisa AX ya positif, atau AX-nya negatif. Nah, ada 2 kemungkinan. Dan dia konstan. Nah, jadi kalau saya plot sekarang, Vx-nya nol ya. Itu dia pangkat 1 fungsinya. Kalau dia pangkat 1 berarti dia garis lurus ya. Nah, garis lurus, saya pilih aja Vx0-nya di sini. Seperti tadi, ini adalah Vx0-nya. Anda bisa geser-geser ya, geser-geser secara vertikal, nanti bergantung. Nah, di sini ada T, berarti gradiennya ditentukan oleh, kemiringannya ditentukan oleh AX, tanda AX. Mirip dengan yang ini tadi, X0 ditambah Vx0 dikalikan T. Kalau yang ini gradiennya dinyatakan oleh si T ini ya, Vx0, kalau ini dinyatakan oleh AX. Jadi di sini juga kasusnya ada 2. Ini bisa adalah AX yang positif, dan ini adalah AX yang panjangin deh. Ini adalah AX yang negatif. Dan kemiringan ini ya, itu berarti menentukan A-nya. Jadi kemiringan kurva ini, kemiringan atau gradien kurva atau garis kurva Vx terhadap T itu menyatakan percepatannya. Akan percepatan benda. Oke. Nah, bagaimana dengan kurva XT-nya? Nah, sekarang kalau kurva XT itu ada 2 parameter ya. Ini saya pilih X0-nya di sini. Jadi kemungkinannya jadi banyak sekali sekarang. Karena selain bergantung AX, dia juga bergantung tanda dari Vx0 ini. Nah, jadi saya cuma ambil salah satu aja gambarnya ya. Karena dia kurvanya pangkat 2 di sini. Kalau pangkat 2 berarti dia parabolik. Kita ambil kasus yang satu aja, yang ini. AX-nya negatif, tapi dia Vx-nya positif ya. Jadi kalau saya gambarkan, kurvanya nanti begini kira-kira. Jadi dia parabola. Ini saya kurang panjang berarti, saya panjangin. XT. Kok pakai merah ya? Harusnya jangan pakai merah. Biar sama, biru. Ini kasus di mana Vx0-nya
positif, AX-nya negatif. Jadi saya cuma gambarkan yang satu kasus saja. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini dia fungsinya awalnya naik, kemudian turun. Ada batasnya di sini. Ada batasnya di sini. Titiknya di sini. Nah, kita tahu kalau Vxt itu adalah turunan pertama dari X terhadap posisi. Nah, sebenarnya Anda sudah belajar juga harusnya di SMA bahwa kalau saya punya suatu fungsi yang merupakan turunan pertama, ya, dan turunan pertama suatu fungsi terhadap waktu itu menyatakan apa yang kita sebut sebagai gradien garis singgung, ya. Garis singgung kurva X terhadap T. Dan kita tahu ya gradien terkait dengan kemiringan. Nah, bisa dilihat di sini kalau saya gambarkan di titik ini, dia garis singgungnya ke sini, dia positif. Ketika di sini gradien garis singgungnya, atau saya perbesar ya, nah, biar kelihatan. Nah, di sini gradien garis singgungnya negatif ya, jadi di sini Vx positif, di sini Vx negatif. Ketika di yang ini, di titik puncak ini, itu persis Vx sama dengan 0. Nah, jadi pada awalnya, karena Vx-nya positif, berarti sistem bergerak ke benda bergerak ke X positif, kemudian berubah ke sini, sekarang benda ini saya pindahin dulu. Nah, sekarang benda bergerak ke X negatif. Nah, jadi awalnya benda bergerak ke X positif, kemudian dia di akhirnya benda bergerak ke X negatif. Di sini dia lewat Vx sama dengan 0. Nah, jadi ketika Vx sama dengan 0, apa yang terjadi? Nah, di sini dia benda berhenti sesaat, ya, dan kemudian berbalik arah. Berbalik arah dari ke X positif sampai jadi ke X negatif, gitu ya. Oke, nah dari sini bisa digambarkan karena kita tinjau yang kasus yang biru ini. Nah, jadi Vx sama dengan 0 itu ada di sini ya. Kalau ini saya sebut sebagai TB gitu ya, di mana dia TB itu T balik arah, maka di sini persis juga TB. T balik arah. Jadi kalau saya gambarkan
lintasan geraknya. Jadi misalkan ini adalah sumbu X positifnya. Ini sumbu X. Ini X sama dengan 0. Misalkan di sini. Ini X 0. Jadi blok awalnya di sini. Nah yang titik ini saya sebut aja XM misalkan. Kemudian dia bergerak sampai XM. Ini saya pindahkan lagi. Kemudian dia pindah sini. Jadi ketika awal sistem bergerak sini, ya, kecepatannya adalah Vx0, percepatannya ke sana AX, ya, itu. Kemudian jalan sampai sini, sampai di XM, ya. Di XM dia V-nya negatif, V-nya 0, Vx-nya 0, A-nya negatif, sini. Oke. Jadi di sini Vx-nya 0, A-nya negatif, sini. Di sini sekarang dia gerak ke sini, A-nya juga ke sini. Jadi A-nya nggak berubah ya, arahnya baik arahnya maupun besarnya nggak berubah sepanjang gerakannya. Kecepatannya berubah, di sini dia positif, di sini dia 0 di XM, di sini dia Vx-nya negatif. Jadi dan AX selalu negatif. Nah, jadi bisa dilihat, ini harusnya diseragam, dilurusin, biar bayang. Jadi di sini di XM, ya, itu benda ketika V-nya sama dengan 0, di sini benda balik arah. Benda berhenti sesaat, dan berbalik arah. Dan berbalik arah. Nah, di sini XM berarti di sini posisi maksimum yang bisa ditempuh bendanya, karena benda itu cuma bisa menempuh sampai sini, kemudian nggak bisa extend ke sana gitu, ke jarak yang lebih jauh, bukan ke posisi yang lebih jauh. Jadi di sini itu adalah posisi terjauhnya ya, posisi maksimumnya yang bisa dicapai benda. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, jadi di sini bisa dilihat Vx-nya asalnya positif, kemudian ketika dia bergerak ke kanan, akhirnya 0. Jadi speed-nya, lajunya, itu selalu berkurang. Sedangkan ketika dia bergerak ke arah X negatif, di sini Vx-nya dari 0, ya, jadi ada, meskipun dia negatif, tapi kan ke kiri.
Tapi kalau saya tinjau lajunya, speed-nya, itu dia membesar. Gitu ya. Lajunya membesar, nah, maka ketika kasus yang ini, ya, kasus yang ini, itu kita katakan geraknya diperlambat. Diperlambat, kenapa? Karena lajunya mengecil. Yang ini geraknya dipercepat. Kenapa? Karena lajunya membesar. Nah, melihat lajunya membesar atau mengecil, paling sederhana itu dari tanda V dan A. Ya. Kalau V dan A itu tandanya berlawanan, jadi A-nya negatif, misalkan di sini V-nya positif, maka dia diperlambat geraknya, gitu ya. Lajunya mengecil. Kalau V-nya negatif atau A-nya negatif, jadi V dan A-nya satu arah, maka kita katakan geraknya dipercepat atau lajunya membesar. Gitu. Kalau untuk satu dimensi kan arahnya V dengan A pasti searah atau berlawanan, gitu ya. Nah, jadi di sini V itu berlawanan A, lawanan arah dengan A, yang ini V searah dengan A. Oke. Pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang bawah, itu V-nya kan berkelawanan, berarti bisa dibilang ke arah sumbu I negatif kan. Itu Ya. kita menotasikan vektor kecepatannya itu tetap V searah dengan A, atau kita pakai min V gitu, Pak? Enggak dong, V-nya searah dengan A. Berarti Min kita, V berlawanan arah dengan A. Kalau V-nya ke arah X negatif, berarti kan min V ke arah X positif. oh berarti kita, nggak, maksudnya tuh, misalkan kita dua kondisi ini ditinjau dalam satu masalah gitu, Pak. Jadi dari kondisi pertama pindah ke kondisi kedua. Misalkan kesepakatan dari kondisi pertama kan V-nya positif, Pak, arahnya ke arah I positif berlawanan dengan A kan. Betul. Nah, kalau misalkan pindah ke kondisi kedua, kan dia V-nya ke arah kiri searah dengan A. Itu V-nya tetap ditulis sebagai V atau minus V, Pak, karena dia berpindah arah dari kanan ke kiri. V tetap. Nggak ditulis min V. Tetap V. Bedanya cuma searah atau nggak searah dengan A-nya ya, Pak? Betul sekali. Itu dilihat dari tandanya aja. Gitu. Tapi jangan diubah tandanya, jangan diubah manual maksudnya. Berarti Jangan maksudnya diubah itu manual. cuma menandakan arahnya kemana gitu ya, Pak? Betul, betul. Makanya sebenarnya gerak dipercepat atau diperlambat itu paling bagus dalam konteks lihat lajunya. Gitu. Jadi kalau kita bicara memang dalam konteks tanda, ya biasanya ini A-nya positif, V-nya negatif segala macam, ya itu mah bergantung gitu. Bergantung dari apa? Bergantung dari koordinat yang kita buat gitu kan. Ya. Kalau saya balik tandanya misalkan, X positifnya ke sini, semua kan jadi balik tanda. Ini jadi AX-nya jadi positif, VX-nya jadi negatif. Tapi kan berlawanannya tetap. Memang. Lajunya berkurang, tetap lajunya berkurang. Gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi memang paling bagus dalam konteks laju. Dan sekali lagi kalau kita mengerjakan satu problem, meskipun dia ada balik arah, diusahakan tidak usah rubah koordinatnya gitu. Tetap aja kita konsisten mau pakai X-nya ke kanan, misalkan positifnya pakai ke kanan aja gitu. Cuma nanti memang tandanya berubah jadi positif jadi negatif gitu. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Masalah. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kalau saya ambil contoh, misalkan sebuah benda
bergerak sepanjang sumbu X dengan percepatan konstan. Tulisan saya kebaca kan ya? AX sama dengan berapa? 10 lah. Atau 2 gitu ya. Sekon kuadrat ke arah X negatif misalkan ya. Diketahui misalkan kecepatan awal benda 20 meter per sekon itu. Kanan ke arah X positif. Dan posisi awalnya di X sama dengan 0 misalkan. Misalkan gini, pertanyaannya adalah tentukan perpindahan benda dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan let's say 15 sekon misalkan. Yang B, tentukan jarak tempuhnya. Benda dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 15 sekon. Nah, jadi gambarnya, kasusnya mirip dengan yang kita bahas tadi. Awalnya saya punya benda di X sama dengan 0. Ini X. Ini X sama dengan 0. Dia bergerak ke sini. Kecepatannya berapa? 20 meter per sekon. Dan ada percepatan ke arah X negatif sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Oke, nah karena geraknya percepatannya konstan di sini, jadi geraknya kita tahu GLBB. Nah, saya bisa bikin langsung aja. Berarti AX sebagai fungsi dari T sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Kenapa minus? Karena dia ke arah X negatif. Dan Vxt-nya adalah 20 minus 2T. Dan Xt-nya adalah berapa? 0 ya. X0-nya 0, 20T min T kuadrat. Jadi ini adalah persamaan geraknya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita jawab berapa perpindahan benda dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 15. Nah, kalau kita mau hitung perpindahan, ya, ini soalnya bisa jadi perpindahan, bisa jadi kecepatan rata-rata gitu ya, atau laju rata-rata. Sama aja, tinggal dibagi waktunya aja. Nah, untuk yang A, Anda diminta mencari apa? Perpindahan. Ya, kalau perpindahan, dia hanya perubahan posisi. Anda tinggal hitung berapa X0. X0 ya jelas 0. Berapa X15 gitu. Berapa X15?
300 dikurangi 225. Jadi 75 meter. Oke. Kira-kira misalkan saya gambarkan 75 meter di sini. Misalkan. Ini X sama dengan 75 meter. Nah, jadi perpindahannya ya X 15 dikurangi X 0 sama dengan 75 meter. Positif. Jelas perpindahannya ke kanan ya. Sekarang B. Bagaimana ketika kita menghitung jarak tempuhnya? Nah, ketika kita menghitung jarak tempuhnya, harus hati-hati gitu ya. Kenapa harus hati-hati? Karena geraknya, dia bisa langsung gerak begini, langsung ke sini, ya. Atau bisa jadi ada kemungkinan karena kita di sini belum tahu, ketika dia sampai di 15 itu, ketika dia sampai 75, bisa jadi dia geraknya udah maju dulu ke sini, terus balik lagi gitu. Jadi kalau gitu kan, karena dua hal ini kasusnya berbeda. Berbeda dalam artian, kalau langsung direct begini, kalau direct begini mah gampang dalam artian, dia berarti jaraknya langsung aja sama dengan 75 gitu kan. Nah, tapi kalau dia sempat balik arah, berarti kan jaraknya berarti panjang dari sini ke sini, ditambah panjang dari sini ke sini. Jadi kita harus tahu dulu berapa di sini gitu. Ya, panjang ininya berapa. Gimana cara ngeceknya? Nah, kita cek aja ininya. V-nya saat 15 gitu. Kalau V saat 15-nya itu positif, berarti dia geraknya ke kanan. Kalau dia geraknya ke kanan, kemungkinan dia nggak balik arah. Bisa jadi sebenarnya balik arah 2 kali sih gitu ya. Tapi kalau kuadratik nggak mungkin balik arah 2 kali. Kalau kuadratik itu kemungkinan balik arahnya sekali gitu ya. Karena dia kalau parabola itu kan titik puncaknya cuma 1. Ya. Jadi dia balik arahnya sekali, nggak mungkin 2 kali. Nah, jadi tandanya kalau kita cek kecepatan saat 15, tandanya sama-sama positif, berarti dia nggak balik arah. Kalau dia nggak balik arah, berarti dia langsung aja jaraknya sama dengan 75 meter. Gitu. Nah, tapi kalau kita ternyata hitung V-nya dia negatif, berarti dia udah pernah balik arah. Nah, kalau udah pernah balik arah, Anda harus hitung dulu berapa XM di sini. Gitu. Nah, sekarang kita cek. Nah, sini saya cek. Vx saat 15. Kalau saya hitung Vx saat 15, berarti di sini 20 minus 30 sama dengan min 10 meter per sekon. Nah, min 10 meter per sekon, dia negatif ternyata. Kalau negatif, berarti di sini Vx-nya negatif. Ya. Sini negatif, kalau dia negatif, berarti dia udah pernah balik arah. Nah, berarti kalau udah pernah balik arah, kita harus hitung dulu berapa XM-nya. Nah, tadi XM itu maksimum, berarti di sini dia ada pernah balik arah. Nah, kalau dia pernah balik arah, nah berarti kita cek tadi syaratnya ketika dia balik arah itu adalah mana? Vx-nya 0. Ya. Nah, Vx-nya 0. Kalau Vx-nya 0, di sini berarti dia pernah balik arah ya. Nah, sekarang kapan dia balik arah? Itu ketika Vx-nya sama dengan 0. Nah,
Tapi Vx itu saya tahu itu 20, ini saat TB gitu ya. TB tadi T balik arah sama dengan 0. Sorry. 2 ya. Jadi TB-nya adalah 10 sekon. Jadi benda balik arah setelah 10 detik. Setelah gerak 10 detik. Nah, berarti XM itu ya tentunya adalah X saat 10 detik. Jadi 20 dikalikan 10 minus 100. Jadi ini 100 meter. Jadi balik arah itu di sini 100 meter. Gitu. Jadi kapan dong dia jaraknya berapa? Jadi jaraknya adalah jarak yang ditempuhnya adalah ini adalah posisi saat T sama dengan 10 sekon ya, atau saat balik arah. S berarti dia bergerak dari 0 ke 100, kemudian dari 100 ke 75. Jadi bergerak 100, kemudian balik arah, kemudian ke 75. Jadi di sini ditambah 25. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 125 meter. Oke. Pertanyaan dulu. Pak, saya Ya. izin bertanya. Berarti kalau misalnya besarnya V sama A itu maksudnya berbeda, misalnya V-nya positif, A-nya negatif, atau sebaliknya, itu ada kemungkinan untuk balik arah dua-duanya? Ada kemungkinan balik arah bendanya, ya. Oh, oke, Pak. Betul. Ada lagi? Oh iya, saya ingatkan sekali lagi ya, absen. Saya lupa. Nah, ya, Saya ingin bertanya, Pak. silakan. Saya masih agak kurang paham yang saat kapan balik arahnya itu, Pak. Nah, tapi Anda udah ngeh ya bahwa dia tuh pernah balik arah pasti kan? Iya, sudah, Pak. Nah, pertanyaannya tadi kapan dia balik arah? Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, benda tuh balik arah. Kalau awalnya V-nya positif, ya, kemudian dia balik dan akhirnya V-nya negatif, berarti somehow pasti dia pernah V-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau awalnya positif, kemudian dia jadi negatif, gitu, pasti diantaranya itu dia pernah sama dengan 0. Gitu, ya. Nah, ketika V-nya sama dengan 0 itulah benda tuh berhenti sesaat dan kemudian berbalik arah. Nah, jadi kapan dia berbalik arah? Ya saat V-nya sama dengan 0. Ya. Dia berbalik arah itu saat V-nya sama dengan 0, saat kecepatannya sama dengan 0. Ya. Nah, karena saya tahu kecepatan rumusnya adalah 20 min 2T. Nah, jadi pertanyaannya, kapan dia balik arah? Nah, sekarang jadi dibalik, itu bukan dibalik, sorry. Diubah sedikit pernyataannya, kapan dia balik arah itu sebenarnya ekivalen dengan pernyataan kapan kecepatan benda sama dengan 0.
Kenapa bisa diubah gitu? Karena ketika kecepatan benda sama dengan 0 lah, benda itu berbalik arah. Nah, jadi misalkan sekarang balik arahnya saat T sama dengan TB misalkan. Jadi Vx TB itu harus sama dengan 0. Nah, karena Vx-nya saya tahu 20 min 2T, jadi saya punya 20 min 2TB sama dengan 0, ya diselesaikan, kita dapat TB-nya sama dengan 10 skon gitu. Oke, masih ada yang belum jelas? Ya, terima kasih Pak. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Silahkan. Jadi kan tadi kan kita pakai X ya Pak ya. Misal kita dikasih soal yang X-nya bukan pas 0. Itu kita pakai gimana Pak? X-nya bukan pas 0. Ya tinggal ditambahin X0 aja di sini. Kan X-nya bukan 0 tuh berarti ada X0 di sini. Nah, X0-nya ini aja geser. Jadi misalkan di sini posisi awalnya tidak di 0 tapi di 10 misalkan gitu ya. Di 10 ya berarti persamaannya jadi misalkan ini bukan 0 tapi 10 gitu ya, 10 meter. Ya berarti Xt-nya jadi nanti 10 X0-nya plus 20T min T kuadrat gitu aja sebenarnya. Dan startnya nggak di X sama dengan 0 tapi di X sama dengan 10. Cuman geser aja sih, shifting aja gitu. Perhitungan kapan dia balik arah segala macam itunya nggak pengaruh. Oh ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, Anda bisa juga lakukan analisis yang lain. Tentunya lakukan analisis ini juga seru gitu ya, menarik. Tapi Anda bisa lakukan analisis yang lain. Caranya adalah saya gambar kurva V terhadap T. Karena kurva V terhadap T ternyata saya bisa mencek kapan dia positif, kapan dia 0 gitu kan ya kecepatannya. Nah, jadi kalau saya punya kurva Vx sebagai fungsi dari T, tadi 20 min 2T, gitu. Kalau saya plot, ini T, ini Vx, T. Kalau saya plot, kurvanya kira-kira begini. Sini 20. Gitu ya. Ini 0. Nah, karena kemiringannya itu 2, ya. Jelas, karena kemiringannya 2, maka tangansnya sama dengan 2. Kalau tangansnya 2, kalau panjang ini 20, maka ini berapa? Dua dibagi berapa supaya jadi 2. Berarti ini 10 detik. Di sini, nah, jadi bisa kelihatan sebenarnya di sini bahwa saat T sama dengan 10, skon, Vx sama dengan 0. Kalau Vx sama dengan 0, dia balik arah. Nah, 15 tuh di sini. 15 tuh di sini. Ya. Sini 15. Skon. Nah, jadi memang dia sudah balik arah. Di sini Vx-nya udah negatif. Ya, di sini Vx-nya udah negatif. Nah, kemudian karena saya punya Xt itu adalah Xt0 ditambah integral T0 T
Vxt dt. Nah, jadi Anda sudah pernah pelajari juga sebenarnya bahwa integral T0 Vx dt ya, itu bisa kita interpretasikan sebagai luas daerah gitu ya. Luas daerah di bawah kurva Vx terhadap T. Tentunya dari T0 sampai T. Nah, jadi kalau Anda hitung luas dari kurva Vx terhadap T, Anda dapat perpindahan sebenarnya. Gitu. Nah, tadi saya dapat V15 itu berapa sih? Min 10 ya, jadi di sini min 10. Nah, jadi kalau Anda hitung luas ini, Anda dapatkan perpindahan gitu ya. Nah, kalau saya sebut ini sebagai luas daerah 1 misalkan, ini luas daerah 2. Nggak kelihatan deh pakai yang ini mah. Ya, saya misalkan ini adalah luas 1, daerah 1 gitu, yang ini daerah 2. Maka kalau saya hitung luas 1 itu sama dengan setengah dikali 20 dikali 10 jadi 100 meter. Saya pindahin sini. Gitu ya. Luas 1 sama dengan setengah kali 20 kali 10. Ini sama dengan 100 meter. Dan luas 2 itu sama dengan setengah dikali min 10 dikali 10. Jadi 50 meter. Kok 10, 5 ya. Jadi ini 25. Minus 25 meter. Jadi kalau saya tambahkan, maka saya dapatkan delta X-nya. Itu jadi minus 75. Kalau saya mutlakkan, ditambah mutlak luas 2, maka saya dapatkan 100 ditambah mutlak dari minus 25. Ini sama dengan jadi 125 meter. Saya dapatkan jaraknya. Ini plus 75. Nah, Anda juga bisa analisa pakai ini ya. Jadi ini perpindahan dari 0 sampai 10. Yang ini perpindahan dari 10 sampai 15. Oke. Waktunya sudah habis. Jadi saya cukupkan dulu sampai sekarang ya. Kita stop recording dulu.